Kompolnas, yang menghormati Ketua Pengadilan Negeri ataupun yang mewakili, kemudian dari Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, ini sama Bu ya. Kemudian Kepala BNN Kabupaten Ogan Ilir ataupun yang mewakili, kemudian Kepala Kabit Lapor atau yang mewakili, dari lab mewakili, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Ogan Ilir atau yang mewakili, Kasih Pidum, Kasih BB, Kejaksaan Negeri OI, Kepala Desa Permata Baru, hadir. Kepala Desa Permata Baru, dan rekan-rekan anggota Polres, Kabak Kasat, Perwira, dan terlupa yang saya hormati rekan-rekan dari media. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita rilis yang kedua, yaitu kasus narkoba, yaitu home industry narkoba, yang mana pada hari Selasa tanggal 14 November 2003 sekitar 7 malam Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan, ya, penangkapan satu orang perempuan berinisial KH, umur 51 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tamatan SMP. Tempat tinggal tersangka itu di Kampung Majelang Baru, RT 001 RW 12, Kelurahan Majelang, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Tersangka ini setelah dilakukan penyelidikan, informasi yang kami dapat, melakukan penangkapan di TKP Desa Sungai Buaya, Kecamatan Pemulutan. Pada saat ditangkap di sebuah rumah, perempuan tersebut, TSK tersebut sendirian, dan ditemukanlah barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian di sini. Ya, adapun barang bukti yang didapat yaitu satu buah plastik bening, di dalamnya terdapat 21 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip, ya. Kemudian satu buah nampan plastik warna hijau, di dalamnya narkotika jenis sabu. Pada saat itu ditemukan nampan ini ada sabu-sabu, ya, ini nampannya yang digunakan. Kemudian ada kompor, kemudian ada panci, kemudian ada obat sakit kepala lagi nih, ya. Ini obat sakit kepala lagi digunakan, puyer nih. Kemudian ada kayaknya nih deterjen, ya, pemutih. Kemudian ada Baiklin, ya, dengan lebih parah lagi ini ada Altiku, lim Altiku. Kemudian ada plastik bungkus, kalau sudah barang sudah jadi dimasukkan di situ. Kemudian panci, ada kompor. Nah, kenapa ada kompor di sini? Karena pada saat ditemukan barang itu ada di atas kompor, itu bentuk cairan. Ya, dari keterangan tersangka didapat bahwa ramuan lem, kemudian obat sakit kepala, kemudian ada pemutih sabun ini dicampur, ya, dijadikan bahan narkotika. Yang ini sudah dibuktikan melalui lab di laboratorium, jadi unsur amfetamin yang tersebut terkandung. Kemudian komunikasi HP dengan ancaman hukuman 10 tahun, ya, sudah menjalani hukuman 10 tahun dia di sana. Jadi dia komunikasi dengan salah satu warga yang ada di sekitaran Pemulutan, sudah ditransfer uang 10 juta, ya, kemudian ditunggu-tunggu kenapa barangnya nggak datang, ya, barangnya nggak datang. Akhirnya si tersangka ini datanglah ke TKP, di mana keberadaan temannya itu yang berhubungan dengan komunikasi tersebut. Ternyata yang tersangka satu lagi kata melarikan diri, katanya dia yang meracik tersebut, mengatakan barangnya belum ada, kita buat saja di sini barang ini. Makanya pada saat ditangkap yang bersangkutan tidak ada di tempat, hanya si perempuannya yang kita amankan di TKP. Begitu. Kemudian dari proses penyidikan yang kami lakukan, di sini ada dua bahan rincian barang bukti, yaitu sabu-sabu bentuk kristal, kemudian ada yang bentuk cairan, ya, nah ini bentuk cairan. Dan barang ini akan kita musnahkan pada hari ini. Pasal yang kami sangkakan terhadap si pelaku yaitu pasal 114 ayat 2 atau pasal 113 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019.
2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Jadi sekarang proses sedang berjalan. Dan hari ini kita akan melakukan pemusnahan barang bukti dari temuan kita. Demikian, terima kasih. Pak, jumlah beratnya berapa Pak itu sabu? Terus sebenarnya perempuan ini perannya apa Pak? Baik. Jadi untuk berat barang bukti yang kami amankan di TKP itu 228,48 gram untuk narkotika jenis sabu bentuk kristal. Kemudian jenis sabu cair yaitu berat volumenya 350 ml. Sedangkan peran dari si perempuan tersebut sudah saya jelaskan tadi, dia ikut membantu dalam peracikan tersebut dan salah satunya dia membungkus barang narkotika yang sudah jadi. Bom industri ini terpantau sudah berapa lama dan menurut keterangan yang ditahan sudah berapa banyak menghasilkan sabu? Dari perkembangan yang kami lidik baru 1 minggu informasi yang kami dapat. Dan baru dibuat atas pengakuan tersangka dan lidik kami baru ini yang mereka lakukan. Pak, produksinya kemana Pak ini? Informasi dari keterangan dari tersangka yang kita BAP, setelah hasil dari racikan ini, kan itu dia akan bawa ke Bangka. Pak, bahannya dapat dari mana Pak yang sabu yang dioplos? Ini bahan-bahan yang ada di depan media inilah bahan-bahan yang digunakan dari mereka. Pak, reaksinya kalau ini dikonsumsi apa lebih dari bahaya dari narkotika? Kalau ini sudah di lab, sudah masuk unsur amfetamin, berarti sudah masuk unsur narkotika. Efeknya ya apalah lah namanya sabu-sabu. Kalau ada racikan banyak campuran yang lain, mungkin bahayanya bukan hanya jadi dari bahan ini didapat dari hasil lab bahwasannya mengandung narkotika jenis amfetamin. Pak, apakah ada ini kan bom industri, apakah ada industri yang lebih besar lagi di belakang para pelaku ini? Ya jelas kami akan melakukan penyelidikan terhadap akan kami kembangkan apakah ada kasus bom industri lain yang besar di wilayah Ogan Ilir. Pak, selama ini home industri itu berkedok sebagai apa? Selama ini home industri nggak bisa kita pastikan. Dari mana yang jelas yang pasti kami pastikan bahwasanya dari informasi kami dapat bahwasanya ada kegiatan home industri pembuatan sabu di wilayah kita. Jadi makanya kita cek karena dalam 1 minggu kita melakukan penyelidikan. Itu bentuknya rumah masyarakat, rumah warga, gudang? Itu rumah masyarakat yang kami pada saat itu. Pak, ini produsen sendiri Pak, kok yang konsumsi sendiri kan karena tersangka ini adalah residivis dari Bangka yang sudah 10 tahun, apakah pengonsumsinya dari teman-teman dia yang ada di lapas di sana? Kalau dari keterangan yang baru kami dapat, bahwasan setelah barang ini diracik, kan gitu, setelah sudah safety, kemudian akan dibawa ke Bangka untuk dijual di sana. Karena yang bersangkutan sendiri, tersangka sendiri berasalnya dari Bangka. Apa ada kemungkinan diedarkan juga di Sumsel? Sementara keterangan dari tersangka demikian. Izin kami dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk pemeriksaan pendahuluan tentang barang bukti yang telah diterima di Bislapor. Barang bukti home industri tersebut ini akan kami cek terlebih dahulu sebelum dimusnahkan, bahwa menunjukkan bahwa barang bukti ini positif mengandung metamfetamina atau tidak. Baik. Kita akan coba barang bukti secara acak. Izin untuk pengecekan pendahuluan ini kami menggunakan reagen. Jadi apabila berubah menjadi warna biru menunjukkan bahwa positif metamfetamina atau biasa kita sebut dengan sabu-sabu. Baik, dapat jelas hasilnya? Oke. Lagi Pak. Lagi Pak, bentar Pak. Ini biru ini menunjukkan positif metamfetamina. Hebat
Ya, aku tahan. Pokoknya derajat lain. Bawa ke? Terus yang temannya satu lagi itu atau memang sama ibu yang ngerasik ya? Jadi berapa uang ditransfer dengan 10 juta? Untuk apa uang 10 juta? Untuk beli sapi.